Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Tan Sudin Channel ya. Kali ini saya dapat pertanyaan dari teman saya mengenai sumur bornya. Ada masalah ya teman-teman, sumur bornya itu airnya kuning. Yang di sini mungkin nanti saya akan jelaskan, dan ada dua pertanyaan yang ditanyakan. Dia memasang toren air, kemudian airnya keluarnya kecil katanya. Itu airnya ada di lantai 2. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita jawab satu persatu. Kita jawab dulu mengenai air sumur bor yang kuning ya teman-teman. Oke teman-temanku, kita langsung saja menjawab pertanyaan dari teman saya yang menanyakan mengenai sumur bornya yang air keluarnya itu kuning katanya. Itu dia menanyakan apa bisa dirubah. Ya tentu saja itu masalah air yang kuning itu tidak bisa dirubah ya, karena itu faktor alam ya. Di sini perlu dijelaskan mengenai air tanah itu, karena itu tanah berlapis-lapis ya. Ada lapisan ke-1, kedua, sampai kan beberapa lapis juga. Ini air tanah juga ini mungkin berlapis-lapis ya. Jadi di meter berapa kira-kira airnya yang bagus tidak kuning. Seperti yang di daerah saya ini, air sumur bor itu kalau terlalu dangkal di sekitaran 20 atau 15 meteran itu airnya kuning ya teman-teman. Tetapi kita harus bisa menyiasati bagaimana caranya biar air sumur bor ini tidak kuning. Air yang kuning itu dikarenakan faktor alam ya teman-teman. Itu faktor alam dan kita hanya bisa menyiasati bagaimana airnya tidak kuning ya. Jadi untuk sumur bor kita itu harus bisa mencapai airnya di meter berapa yang airnya jernih dan tidak menguning. Biasanya kalau menguning itu ada seperti minyak-minyaknya, itu seperti itu ya teman-teman. Dan di sini di ketinggian ataupun di kedalaman sekitar 20 meter itu menguning. Jadi kita siasatnya harus sumur bornya itu harus dalam ya. Jadi kalau 20 meter itu masih menguning, jadi kita itu harus mengebor yang sangat dalam. Itu mungkin ya tukang-tukang sumur itu udah pada tahu ya. Tinggal kitanya aja menginformasikan bahwa di daerah sini airnya nguning. Tapi untuk teman-teman itu setiap daerah itu tidak sama ya. Mungkin di daerah pegunungan airnya bagus, tidak ada kuning. Kalau di daerah lembah banyak sawah itu pasti airnya menguning ya teman-teman. Jadi siasat untuk penggalian sumur bor itu air yang kuningnya ditutup ya. Jadi menggalinya kita sampai di sekitar 30 meter ke atas ya, sampai 40 sampai 50 meter. Bahkan ada yang di atas 60 meter itu airnya masih kuning. Nah, jadi di situ nanti air yang kuningnya ditutup sama casing ya, yang seperti ini. Ini ada casing dan ini sumur isap, paralon isap, dan di sini ada casing. Seperti yang saya lakukan ini, sumur bor saya ini kedalamannya sekitar 45 meter, kemudian casingnya 30 meter ya teman-teman. Casingnya 30 meter. Jadi di kedalaman 30 meter itu
ditutup sama casing. Jangan sampai air-air yang ada di atas itu masuk ke dalam sumur bor itu. Nah, itu kuncinya teman-teman. Jadi harus dalam. Nah, teman juga menanyakan, gimana Bang kalau dalam? Itu kan mesin saya itu tidak mampu untuk menyedot air. Ya, dikarenakan dia cuma memakai pompa biasa ya. Pompa biasa itu memang kalau terlalu dalam airnya tidak akan bisa naik ya teman-teman. Jadi terpaksa harus menggunakan mesin yang lebih tinggi lagi. Bisa itu jet pump atau menggunakan mesin sibel yang dimasukkan ke bawah ya. Jadi di kedalaman 30 meter itu ditutup sama casing. Jangan sampai air yang ada di atas yang udah terkontaminasi itu masuk ke dalam sumur. Itu solusinya ya teman-teman. Jadi nanti yang masuk air yang jernihnya aja di dalam. Dan untuk selanjutnya, baik teman-teman, kita lanjut ke bagian toren yang keluar airnya kecil. Nah, oke teman-temanku semuanya, ini bagian toren yang kecil keluar airnya. Makanya di sini kita untuk bagian keluar dari toren ini harus menggunakan peralon minimal paling kecil itu 1 in ya teman-teman. Kemudian lanjut disambung dengan peralon yang 1,5 in. Jadi ini keluarnya air, turunnya air dari toren itu tidak tersendat ya teman-teman. Kemudian nantinya ke bagian pemakaian di kamar mandi atau di bagian mana itu bisa diperkecil lagi ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman untuk mengatasi toren yang keluar airnya kecil. Jadi kita harus menggunakan, untuk keluar dari toren itu harus menggunakan paralon yang minimal itu 1 in ya. Jadi tampungan air di dalam paralon itu besar dan bisa mendorong nantinya. Jadi ada tekanan yang kuat ya dari paralon dan toren itu. Jadi kalau paralonnya terlalu kecil, apalagi kalau pakai setengah 3/4 ataupun setengah in, itu sangat kecil lagi ya. Jadi nanti ke kerannya airnya kecil juga keluarnya. Seperti yang saya lakukan ini yang saya keluar dari toren ini memakai ukuran peralon 1,5 in. Kemudian disambung ke bagian bawah itu 1 in. Seperti ini ya teman-teman. Dan nanti untuk ke bagian kamar mandi itu bisa diperkecil lagi. Nah, itu dorongannya sangat kuat ya teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita menggunakan peralon besar, jadi dorongannya itu sangat kuat. Juga tidak usah tinggi-tinggi untuk penyimpanan toren. Kalau kita punya rumah 1 lantai itu juga cukup, asalkan peralonnya yang keluar air itu sangat besar atau besar ya, minimal 1 in. Jadi dorongannya kuat. Nih teman-teman, ini hampir sama dengan keluar dari mesinnya langsung ya. Padahal ini air yang dari ton. Dorongannya cukup kuat sekali ya teman-teman. Bagus ya. Ya mungkin itu saja teman-teman solusinya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.